Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Burung merak, burung cendrawasih, cakep. Terbang indah mengelilingi kota, cakep. Keterwakilan perempuan harus dipilih demi demokrasi yang merata. Asik. Data statistik menunjukkan keterwakilan perempuan pada lembaga DPR pada tahun 1950 sampai dengan 2004 pada angka 6 sampai dengan 13%. Peningkatan terjadi pada tahun 2009 pada angka 17,86%. Fenomena ini sesungguhnya sangat memprihatinkan, padahal sejatinya pemilu umum yang wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Undang-undang pemilu juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, dalam hal ini partisipasi perempuan. Dalam konteks ini, keterwakilan kuota perempuan 30% telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif, Undang-Undang Partai Politik, dan maupun ratifikasi sebagai konvensi mengenai HAM seperti CEDAW atau yang kita kenal dengan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Atas dasar inilah kami mendukung sepenuhnya mosi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD di Indonesia. Untuk memperkuat mosi tersebut, saya Iwan Mulyawan akan menyampaikan argumentasi yang pertama, yaitu pemenuhan hak asasi perempuan dan mendorong peningkatan kesetaraan gender. Lalu rekan saya Maises akan berargumentasi tentang keterwakilan perempuan dalam bentuk penguatan demokrasi, dan rekan saya Abraham yaitu keterwakilan perempuan paling sedikit 30% akan meningkatkan efektivitas dan kualitas pembuatan kebijakan. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, memberikan perlindungan HAM merupakan kepada negara yang merupakan ciri khas yang melekat di dalamnya. Upaya pemerintah terus meningkatkan peran politik perempuan di parlemen dalam bentuk kebijakan afirmatif 30% dan bersifat konstitusional. Pemenuhan hak asasi perempuan dalam peningkatan kesetaraan gender merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia saat ini. Dengan memiliki 30% untuk bentuk partisipasi pengambilan keputusan politik, keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD ini, kita dapat memastikan bahwa hak-hak perempuan dapat dihargai dan diperjuangkan secara efektif. Selanjutnya, argumentasi yang kedua. Argumentasi kedua, untuk mendukung mosi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD adalah merupakan bentuk penguatan demokrasi di Indonesia. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yaitu rakyat dan kratos yaitu pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut memerintah dengan perantara wakilnya yang terpilih. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya hanya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Dengan banyaknya keterwakilan perempuan dalam proses politik akan menciptakan demokrasi yang kuat secara keseluruhan, karena pada dasarnya demokrasi adalah suatu bentuk partisipasi yang aktif dan inklusif oleh setiap warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, karena ketika hanya kalau satu kelompok saja yang mendominasi ruang politik akan terjadinya ketimpangan dalam pengambilan keputusan dan ketimpangan yang lebih menyeluruh dalam suatu populasi tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya 30% perempuan dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD agar terjadinya pengambilan keputusan yang baik, adil, dan bagi setiap warga negara. Argumen ketiga. Argumen ketiga yang mendukung mosi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD adalah semakin meningkatnya kualitas dan efektivitas pembuatan kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik berkontribusi pada kualitas dan efektivitas keputusan yang dihasilkan. Perempuan cenderung membawa pandangan yang berbeda, mengutamakan isu-isu sosial, kemanusiaan, dan kelompok yang terpinggir. Dengan mewakili minimal 30% anggota DPR dan DPRD, perempuan dapat membawa keragaman pemikiran yang beragam yang diperlukan untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi masyarakat saat ini. Akhirnya, dari apa yang telah disampaikan, kami mendukung penuh mosi yang diberikan, yaitu keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD dengan 3 argumen utama, yaitu pertama, pemenuhan hak asasi perempuan dan mendorong peningkatan kesetaraan gender. Kedua, penguatan demokrasi. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas dan efektivitas pembuatan kebijakan. Sekian dan terima kasih. Merdeka!